Shalom anak-anak kelas 2, gimana kabarnya hari ini? Harapan Miss kalian tetap sehat. Oke, seperti biasa, sebelum memulai dengan pembelajaran, silahkan menyiapkan perlengkapan tulis, kemudian duduk yang manis, lalu berdoa. Nah, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang Mamura, makasih, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, udara yang segar, nafas kehidupan yang Tuhan percayakan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai dengan belajar kami. Tuhan berkati anak-anak yang sementara belajar dari rumah. Tuhan senantiasa tuntun menyertai mereka, berikan mereka hikmat dan kemampuan. Berkati orang tua mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus berkati sertai dimanapun setiap orang tua berada. Inilah doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak kelas 2, kemarin kan sudah kita ulangan tema 7, ulangan terakhir tema 7. Hari ini kita belajar tema baru, yaitu tema 8. Nah, di tema 8 ini, hari ini kita akan belajar khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di halaman 5. Nah, adik-adik tentunya tahu saat kita menulis nama orang atau menulis tanpa alamat, pasti huruf awalnya itu adalah huruf kapital. Jadi adik-adik masih ingat materi-materi kita sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang huruf-huruf kapital. Nah, huruf-huruf kapital itu seperti apa, Miss? Huruf-huruf kapital itu seperti huruf-huruf besar. Nah, ada dua macam huruf kapital dan huruf kecil. Jadi ada huruf besar dan huruf kecil. Jadi huruf kapital A besar, B besar, sampai Z. Jadi disebut dengan huruf besar. Nah, untuk di sini juga sama. Jadi penulisan juga sama. Nah, saat kita menulis sesuatu, tentunya pasti kita memakai yang namanya huruf-huruf kapital. Contohnya seperti yang waktu materi-materi kita sebelumnya, kalau kita menulis nama bulan, berarti awalnya adalah huruf besar. Nama orang berarti awalnya juga adalah huruf besar. Tempat tinggal atau alamat juga hurufnya besar. Nah, dalam kalimat-kalimat juga tentunya kita memakai ada beberapa kata-kata atau beberapa kalimat yang tulisannya juga menggunakan huruf besar, atau kata ganti nama orang. Misalnya engkau Maha Kuasa, tentunya Tuhan, berarti engkau bisa diganti dengan kata engkau Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Esa. Masih banyak lagi. Jadi ada kalimat-kalimat tertentu yang harus menggunakan huruf kapital. Jadi selain nama orang, penulis tempat, seperti tadi sudah bilang, ada juga di setiap kalimat-kalimat yang menggunakan huruf-huruf kapital. Contohnya di kata ganti untuk nama Tuhan itu misalnya engkau atau yang Maha Pengasih. Oke. Jadi tentunya adik-adik pasti masih ingat. Nah, huruf kapital itu juga digunakan pada saat penulisan nama orang, atau huruf pertama yang digunakan untuk menulis nama orang. Nah, nama orang itu juga digunakan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Jadi contohnya Marisa, Marisa. Jadi ada marganya, berarti awalnya M itu M besar, Natun itu N besar. Jadi dalam penulisan nama-nama kita mau panjang bagaimanapun, tetapi pasti dalam setiap di antara tengah-tengahnya juga pasti ada huruf kapitalnya. Itu yang disebut dengan penulisan yang benar dalam nama-nama orang. Nah, perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Jadi ada contoh, Wayan, Made, dan Nyoman bermain di lapangan. Nah, kata Wayan, Made, dan Nyoman selalu itu diawali dengan huruf
huruf besar atau huruf kapital. Nah, wayan itu W besar, made M-nya besar, nyoman juga seperti itu. Ya, adik-adik sudah paham, sudah mengerti. Jadi ingat, perhatikan kalau saat kalian membaca sebuah cerita atau sebuah teks atau percakapan, perhatikan. Oh, ternyata ini ada tulisan huruf-huruf kapital. Jadi ini tidak perlu harus ulangi lagi ya. Tentunya adik-adik sudah paham dan adik-adik sudah tahu. Oke, yang berikut, selain kita belajar tentang huruf-huruf kapital dalam penulisan nama orang, kalimat atau kata ganti orang, gelar dan lain sebagainya, kita juga akan belajar penggunaan tanda titik. Jadi bagaimana kita menggunakan tanda titik. Jadi waktu materi semester 1 kita sudah belajar tanda tanya, tanda seru, tanda koma. Hari ini kita akan belajar bagaimana penggunaan tanda titik. Jadi kalian sudah tahu tanda titik itu seperti apa ya. Nah, tanda baca itu menunjukkan intonasi dan jeda saat membaca kalimat. Jadi saat kalian membaca sebuah cerita, tiba-tiba kalian menemukan tanda titik, berarti berjeda sedikit baru menyambung lagi ya. Jadi apapun, mungkin ada yang suka baca cerita dongeng atau cerita novel, artikel, kalian ketemu tanda titik itu artinya jeda sedikit baru lanjutkan lagi. Nah, ada berbagai macam tanda baca seperti tadi bilang. Jadi ada berbagai macam tanda titik, koma, tanda petik dua, tanda tanya, seru, masih banyak. Nah, selain itu juga ada tanda titik. Nah, tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Jadi dalam sebuah kalimat pasti ada tanda titik, artinya ceritanya itu akan berakhir atau lanjutannya, tapi kita akan baca dengan berjeda sedikit baru melanjutkan lagi. Nah, tanda titik juga memiliki jeda yang panjang. Jadi ada juga tanda titik yang jedanya panjang ya. Oke, setelah tanda titik kalimat diawali dengan huruf kapital. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa coba kalian perhatikan dalam suatu cerita, saat kalian ketemu dalam cerita itu tulisan tanda titik, setelah melanjutkan lagi untuk lanjutkan lagi ceritanya pasti diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Coba kalian perhatikan. Jadi saat tanda titik nanti lanjutannya lagi akan dibuat dengan kalimat atau huruf besar ya. Oke, yang berikut, perhatikan contoh berikut. Jadi silahkan kita menyimak contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, Wayan membantu ibu mencuci piring. Wayan melakukannya dengan berhati-hati. Jadi itu adalah salah satu contoh kalimat yang diakhiri dengan tanda titik ya. Jadi Wayan membantu ibu mencuci piring. Jadi ada jedanya. Wayan melakukannya dengan berhati-hati. Oke, adik-adik mengerti, adik-adik paham? Bagus. Nah, untuk tugasnya itu ada di halaman 10. Jadi perbaikilah kalimat berikut dengan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Jadi suruhannya adalah perbaiki tanda titik dan huruf-huruf kapital. Jadi situ Wayan memiliki banyak teman di Bali. Jadi perbaikannya itu apa? Putu bermain sepak bola di lapangan dekat rumah. Putu menyimpan bolanya di lemari perbaikan. Jadi itu adalah tugas kalian. Silahkan kalian perbaiki. Jadi tadi kalian sudah tahu bagaimana cara penulisan nama orang dan bagaimana caranya kita menggunakan tanda titik ya. Adik-adik mengerti? Jadi kalian harus bisa melakukan atau harus bisa kerjakan. Itu ada tugasnya ya. Nah, perhatikan di halaman 13 di situ berikut aturan penggunaan tanda titik yang benar.
Jadi aturannya untuk kita menggunakan tanda titik yang benar, yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu seperti apa, Miss? Kalimat pernyataan itu seperti sebuah kalimat yang contohnya begini. Ada pertanyaan, contohnya, siap, di manakah tempat tinggalmu? Tempat tinggal saya di Dalung, berarti akhirnya adalah tanda titik. Jadi tempat tinggal saya di Dalung itu yang disebut dengan kalimat pernyataan. Oke, yang kedua, nah contoh di bukunya juga ada. Contoh, mereka duduk di sana. Itu adalah kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Jadi selain itu juga tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam seperti jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya kalian lihat, pukul 01.35.20 atau yang disebut dengan pukul 1:30 detik ya. Nah, ada yang ketiga, itu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Jadi ada, kalau kita menulis angka uang berarti ada tanda titiknya yang kita pakai. Nah, tanda titik untuk memisahkan angka uang atau bilangan uang. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Jadi ada tanda titiknya juga ya. Nah, itu adalah tanda-tanda titik yang kita pakai. Selain kita pakai untuk akhir sebuah kalimat pernyataan, kita bisa pakai untuk menunjukkan waktu atau memisahkan waktu, dan juga untuk bisa memisahkan bilangan ribuan. Tadi coba kalian perhatikan, pasti ada orang menulis uang berarti ada tanda titik-titik yang dia pakai. Oke, untuk anak-anak tetap semangat belajar, selalu mengerjakan tugas. Ingat, kalian harus banyak belajar karena sebentar lagi kita akan ujian akhir semester atau ujian penentuan naik ke kelas. Oke, semangat belajar buat adik-adik yang sementara belajar dari rumah. Semangat terus untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh setiap guru, baik itu guru karakter Kristen, pendalaman Alkitab, bahasa Inggris, dan agama. Kalian harus tetap semangat untuk mengerjakan setiap tugas. Ya, oke, salam sehat dari ini. Selalu menjaga kesehatan. Ingat, harus menjaga jarak supaya kita tetap sehat. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan teman-teman, mendoakan orang tua, dan mendoakan guru-guru yang sementara mengajar dari sekolah. Bye, Tuhan Yesus memberkati.